Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu tartibuha. Diulangi. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah sunnahnya istiftah, termasuk daripada rukunnya sholat ialah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah wajib dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain, faqra'u ma tayassara minhu, tidak harus Fatihah, surat apapun. Fi kulli raka'atin, dan setiap rakaat itu harus pakai Fatihah. Bukan cuma 2 rakaat pertama kemudian sisanya tidak membaca Fatihah, akan tetapi wajibnya membaca Fatihah itu di setiap rakaat. Sawa'un al-imam, baik itu imam, baik itu makmum, baik itu munfarid, yang imamnya, yang makmumnya maupun yang sholat sendiri, semua wajib membaca suratul Fatihah. Ada al-imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu kalau baca Fatihah dan baca surat, waduh, sampai orang terbius dengan suara indahnya. Sampai-sampai hari ini ada sebagian ulama yang kalau sholat di belakang Habib Ahmad bin Hasan mentaklid mazhab yang tidak mewajibkan Fatihah. Jadi dari awal sampai akhir cuma mendengarkan Fatihahnya imam dan suratnya imam, sudah, supaya dia bisa khusyuk mendengarkan bacaan indahnya. Itu pendapat sebagian, tapi yang kita tahu ya, yang kita pakai ya yang wajib itu yang mu'tamad ila Syafi'iyah. Kemudian al-basmalatu ayatun minha. Surah Bismillah adalah bagian dari Bismillah, bahkan min kulli suratin ilal Bara'ah, mana yang kita kemarin sampaikan. Wa yajibu tartibul Fatihah. Wajib Fatihah itu sesuai dari ayat yang ke-1 sampai ke-7, susunannya harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dan boleh dibolak-balik. Ya. Kalau dibolak-balik nanti nggak sah. Wa tawaliha. Kemudian wajib juga tawali. Tawali itu nyambung, istilahnya tidak boleh berhenti, berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya, itu boleh berhenti itu tartil, tidak apa-apa. Cuman yang nggak boleh itu kalau sampai tidak tawali, itu berhenti. Diriwayatkan Rasulullah dulu kalau baca Fatihah itu setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Walaupun dibaca satu semua boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki, dibaca tapi dalam riwayat Nabi SAW membacanya itu satu-satu. Kecuali ada riwayat dari
sahib Futuhatul Makkiyah, Ibn Arabi. Ibn Arabi beliau berkata, ya tidak tahu ini perkataannya Ahlullah, mungkin melalui sir atau rahasia atau ilham, tentang keutamaan menggabung bismillah dengan alhamdulillah. Dan itulah yang diamalkan para orang-orang sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada keutamaan dalam menyambung bismillah dengan alhamdulillah. Ya. Mereka punya mereka punya pengetahuan yang laduni, yang kadang-kadang kita tidak bisa meneliti ini gimana masnya dari mana. Ya, itu pengalaman spiritual beliau. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik, ya. Sudah saya terangkan tentang Maliki ya dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Kedua-duanya boleh. Kemudian watawaliha, tidak boleh diputus. Fa in sakata fiha, apabila diam di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah terus diam, amdan dengan sengaja, watol terus panjang lagi, panjang berhentinya, atau berhentinya gak panjang tapi sudah niat untuk memutus bacaan, atau di tengah-tengah membaca surat Fatihah dia potong dengan berzikir yang lain atau bacaan yang lain selain surat Fatihah yang bukan dari maslahatnya sholat, ya, maka hukumnya inqata'at qira'atuhu wa istanif. Berarti bacaannya dia itu terpotong dan dia wajib untuk mengulangi Fatihah dari awal. Saya ulangi, ada berapa poin tadi? Idza sakata fiha amdan, diam sengaja, atau dia itu sengaja diam lama. Maaf, saya ulangi. Berapa poin? Poin pertama, sakata fiha amdan wa tol, diam dengan sengaja kemudian lama. Yang kedua, diam dengan sengaja enggak lama, sebentar, tapi ada niat untuk memutus bacaan. Atau yang ketiga, menyelah-nyelahi surat Fatihah tadi dengan zikir. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah itu dia zikir yang lain. Umpama dia atosa itu apa? Bersin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Teruskan, Maliki Yaumiddin, enggak apa-apa. Tapi kalau alhamdulillah. Terus yang sebelahnya ngomong yarhamukallah. Gimana hukumnya? Yang sini ngomong alhamdulillah, batal qiraahnya. Batal qiraahnya yang batal, maka istanaf min awal. Tapi yang sini yarhamukallah, hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Khitab, ada ka-nya. Tapi kalau yarhamukallah pakai ha bukan ka, maka hukumnya masih boleh karena doa. Antum. Kemudian qira'ah min ghairiha mimma laisa min maslahatis shalah in qata'a qira'atu wastanif. Baik. Dari poin-poin tadi ada takhrij. Wa in kana min maslahatis shalah. Tapi kalau masih bagian dari maslahatnya salat, seperti apa? Katakmin di takmin imamihi. Ya, dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya waladdallin, maka inti amin, enggak apa-apa, amin. Kemudian setelah itu teruskan Fatihahnya, enggak masalah. Loh, kenapa kok ngamini pas dia di tengah-tengah Fatihah? Rubbama cepat bacaannya. Kalau tahu Anda imam cepat bacaannya, enggak nutut nanti. Imamnya ini, waduh, imam ini kalau baca surat nggak pernah panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini biasanya suratnya cepat orang. Maka itu baca juga. Jangan nunggu apa? Jangan nunggu dia selesai Fatihah. Takutnya nanti apa? Tidak nutut. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, tidak nutut nanti baca Yasin, nanti baca Fatihah. Pokoknya ini imam cepat bacaannya. Atau baca qul inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wala dia pakai saktatus shalah. Maka di situ imam makmum baca Fatihah juga. Maka di tengah-tengah dia baca imam amin, takmin, itu juga jawab amin dan terus ke Fatihahnya tidak terputus. Kemudian au fathihi alaihi in ghalita al-imam. Fathul qiraah. Fathul qiraah itu imam kalau bacanya salah, kayak karena malam Jumat kemarin baca salah cuma tidak ada yang ngingetin. Pas Jumatan tidak ada yang ngingetin di belakang. Salahnya yang di belakang saya mungkin pada tidak hafal juz amma semua. Makanya kan disunahkan itu kalau mau belakang imam itu kan harus orang yang sudah mondok minimal 3 tahun, 4 tahun. Berarti kalau imam salah dia ngingetin. Ya. Nah, kalau belakangan Ibrahim sama Toha dia repot. Ya. Tidak tahu anak salah, tidak tahu anak benar. Atau belum bab istikhlaf. Ini pernah terjadi di sini, di tempat ini bab istikhlaf. Waktu mesti pertama kali mondok, umur cilik 5 tahun TK. Ya, babul istikhlaf. Bubar batal kabeh jamaah. Ya. Jadi pertama kali pondok dibuat tahun 2004. 2003, 2004. Saya biasanya kalau mau sholat mesti lihat belakang saya ini sama. Kalau bisa anak yang taklimnya muda itu yang duduk di situ, yang berdiri di situ. Supaya kalau ada apa-apa dia yang benerin. Nah, benar hadirin, saya itu sholat Allahu Akbar lupa. Pas habis ngajar di sini, masjid belum ada ini, belum ada masjidnya di sini dulu. Ini anak jadi imam di sini, ini makmum. Kemudian tengah-tengah habis baca Fatihah, ingat. Aduh, anak belum wudu. Ya, belum wudu. Akhirnya saya pelan-pelan langsung ngadep ke mana? Bingung apa? Ya, terus habis itu tak suruh maju satu. Ente gantikan marhaban. Iya, sudah gitu majunya tidak satu-satu lagi, langsung 3, tok, buyar kabeh. Aduh, balik. Terus ya apa? Memang waktu itu masih permulaan pondok, belum banyak yang kitabnya masih belum tinggi, jadi repot. Makanya Fathul Qiraah itu ada bab di belakang imam ini harus begitu. Tapi saya nggak heran. Di Masjidil Haram aja pernah salah kok. Yang nyebar itu lewat nomor mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahdo. Jadi imamnya mungkin tidak tahu batal atau gimana. Terus habis gitu di tengah-tengah sholat lahdo. Yang intadirul lahdo. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Terus imamnya masuk wudu, terus habis gitu baru sholat takbir lagi itu. Al-mafrud kalau dia Allahu Akbar, kalau Allahu Akbar salah, sudah istikhlaf makmum suruh jadi imam. Ya itu repotnya. Kenapa? Itu walaupun kelasnya imam Masjidil Haram, tapi kalau nggak belajar fikih ya nggak ngerti. Makanya ya ummukum aqra'ukum lil Quran. Apa artinya? Ayya ummukum afqahukum
Bab man yuqaddam bil imamah. Siapa? Yang pertama adalah apa? Imam, sultan, kemudian sahibul bait atau apa gitu. Kemudian bagi dulu. Paling penting bagi. Sebab ada yang berkaitan dengan seperti itu nanti bukan terus yang bacaannya paling enak. Sekarang ini kan musim enak-enakan bacaan. Kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu ngomong bahwa banyak orang qurra yang sibuk dengan bacaan yang enak, tajwid yang lengkap dan bagus, akhirnya lupa makna Al-Qur'an, lupa makna sholatnya. Jadi akhirnya cuma lantunan-lantunan suara yang dengar enak, cuma itu aja sudah. Tapi akhirnya dia sendiri sibuk Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memiliki tajwid idhar. Sibuk idhar, idgham bila ghunna, idgham bil ghunna, iklab, sibuk itu akhirnya lupa hakikat dari bacaannya. Makanya ahlu Hadramut la yahtam bitajwid akthar. Ya. Mereka sholat bacaannya fasih semua, tapi tajwid kurang karena buat mereka yang penting itu bacaan benar, khusyuk jadi. Ya, tapi kalau itu umum ya, tapi kalau itu label ilm harus bisa tajwid. Saya pernah diceritain sama satu orang, lupa saya. Kan saya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau itu dulu pernah setiap malam apa gitu kan buat maulid. Kok subhanallah ada orang Suriah, tukang listrik, muhandis karobai, tukang listrik dulu. Itu pas umroh mampir ke beliau. Lah pas sebelum maulid atau gimana, beliau tanya ada yang pinter baca Quran di sini. Kemudian tukang listrik tadi itu saya baca Al-Quran, suaranya enak, tajwidnya bagus. Tanya saya mana? Demin, kalau anak fulan, demin fin, min Suriah. Mihnatak, profesi ente apa? Anak muhandis kahrobai. Orang itu pulang, taklim tutup, bubar pondok. 1 bulan tidak ada pelajaran kecuali tajwid. Loh kenapa sih? Abu ya kenapa? Ente tullabul ilm, bacanya kalah sama tukang listrik. Tak pantas. Masya Allah, makanya orang itu sebulan semuanya taklim bacaan. Lihat muridnya Abu Yazid Muhammad bin Ali, bacaan Qurannya bagus-bagus. Betul hati ini. Nah, maksud ente sama pedagang, ente sama supir ojek, Gojek datang ke sini pernah belajar tajwid, bacaannya enak. Ente mondok bacaannya salah semua. Kayak saya baca apa namanya? Ifqala dzarratin khairan yarah. Iki khairan yarah iki ya apa iki? Wala idgham wala tulis enggak beres. Tak benar. Harus belajar tajwid yang benar. Limata li anak tulabul ilm. Pantas tulabul ilm jadi imam nanti di kampung bacaannya enggak karu-karuan. Aduh, enggak beres ini. Enggak boleh, harus. Makanya tajwid nanti Ramadan kita 17 hari, tiap hari tajwid dan tajwid qiraatul Quran. Itu karena syahrul Quran, maka kita perbanyak nanti di bulan Ramadan insyaallah. Loh, Ramadan gimana? Insyaallah corona awas wassalam. Ya, insyaallah sudah tidak ada corona, wala Corolla, wala Honda, wala Toyota, wala. Ya, punya harapan sama Allah, mengharap insyaallah. Kalau nanti ya lebih parah dan yang lain-lain ya kelas minta sama Allah untuk kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa ente? Ada omongan, Ustaz jangan katanya mau pulangkan. Kalau mulai itu positif corona baru pulang. Nanti kalau mau pulang gampang, nanti buat surat corona positif tak pulangkan. Kalau tidak taklim di sini. Anak tidak takut tidak aman. Tidak aman ente tahu malaikat Israel nyatet mati itu di mana sudah catat, di pondok atau di luar pondok. Ente malah pulang kena corona, mood wis. Jadi jauh-jauh pulang dari pondok
nemoni malaikat Israil. Kalau jelas. Kalau anak mati di pondok, jihad fisabilillah. Hasan wis. Kalau perlu nanti kalau ada kabar katanya pertengahan Ramadan lockdown, kota-kota tidak boleh pindah. Hasan beryoyo ya anak di pondok. Ada orang kadang-kadang ngomong, Ustaz Jamal takut corona. Kalau anak takut corona tak pulangkan semua ini. Khalas tawakkal ala Allah. Sebagian pondok sudah dipulangkan semua, saya tidak. Terus taklim insyaallah, yang penting saya jaga. Saya tak kasih pintu. Nah ini penjagaan yang di luar tidak boleh masuk, orang tua tidak boleh datang. Ini semuanya sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan oleh pemerintah. Yang kepinginnya pemerintah gimana saya lakukan. Au fathihi alaihi itu pas baca gini. Waladhdallin, imam ngomong waladhdallin amin. Kemudian nanti baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Imam tahu langsung baca surat. Baca surat, pas baca surat salah. Nah, kalau salah ente betulin dengan apa caranya? Dengan langsung ingetin bacaannya. Ya, kayak 5 iki makmum. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bingung gitu, tak bisa. Ya, ente makmum ingetin, ingetinnya langsung. Ya, sampai mana tadi? Salahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ngingetinnya gitu. Yang tidak gitu jangan ngingetin, tambah ngeruweti. Kan banyak model kayak gitu ya, mau hafal tapi lali bisa. Ya. Kalau mau ngingetin, walahum ajrun. Jadi jelas imam itu. Karena saya pernah kalau tanya gitu sama anak-anak, apa ayatnya? Tidak sampai konten. Tambah ngeruweti, skut, enggak tahu diem. Yakin ingetin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kata. Ada. Enggak dikabul malaikat pun. Makanya itu cara nginget, itu namanya fathul qiraah, raddul qiraah, benerin. Juga subhanallah, tambah bingung makmum imamnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati subhanallah. Waduh, mau pikir. Bingung nanti makmumnya datang. Kayak di kampung ada imam baca surat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa taqa. Subhanallah. Bingung. Imamnya bingung. Salahnya di mana? Mestinya makmum tadi begitu mendengar wa taqa salah, wa tab. Oh iya, langsung imamnya Tabbat yada abi lahabin wa tab. Benar. Jangan di subhanallah, bingung salahnya di mana. Diulangi lagi sama dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Subhanallah. Tapi salahnya di mana? Enggak tahu dia. Akhirnya imamnya pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa taqa. Subhanallah. Watok. Ya, watok yang salahnya watok. Akhirnya berarti watoknya juga mulai dari awal. Watok. Subhanallah. Watod. Subhanallah. Bingung. Subhanallah. Watok. Subhanallah. Jawab-jawaban terus.
Akhirnya imamnya ngamuk, jangkrik wis kono. Karu-karuan, bubar sembahyang. Ada min jahri makmum. Ini karena makmumnya yang balut. Mestinya ngomong, imamnya juga balut. Imam itu kalau sudah bilang subhanallah bingung, ganti surat. Ganti surat. Kalau saya repot-repot, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Selesai. Ya. Jangan dipaksa, harus dicari ketemu, enggak perlu. Di sholat, tengah-tengah sholat ini. Makanya dikatakan tadi au fathi alaihi idza ghalita au sujudi li tilawatihi wa nahwiha. Imam lagi baca surat Fatihah. Makmum lagi baca surat Fatihah, imam sudah baca surat Iqra. Enggak taunya wasjud waqtarib. Allahu akbar, langsung sujud tilawah. Dia dalam keadaan baca surat Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sujud tilawah. Ikut aja sujud tilawah walaupun nanti ada zikir, ini masalah hati sholat. Kemudian setelah itu berdiri, setelah berdiri teruskan. Ya, diteruskan. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu sampai habis. Jadi enggak perlu diulangi Fatihah dari awal. Itu. Kemudian wa nawiyah. Tadi. Au sujud tilawah namanya, au sakata au dzakara nasiyan, atau zikir dan apa? Diam yang enggak amdan. Yang pertama yang diamnya ngelamun enggak sengaja. Sembahyang Allahu akbar. Alhamdulillah budak aku dengan dia. Aman remali itu. Oh ya. Astagfirullah. Sampai dino. Ya. Tapi dia berhentinya bukan sengaja. Karena dia mungkin lagi kepikiran corona, akhirnya ngelambiar. Kalau dia tidak sengaja, hatta law inqata, tetap teruskan karena dia tidak amdan. Kemudian lam tanqati, itu jawaban dari semua tadi itu, ya. Kalau di ingkana maslahati sholat seperti ini semuanya, kata takminihi li takmin imamihi wa fathi alaihi idza ghalita wa sujud li tilawah namiha aw sakata aw dzakara nasiyan. Ya. Dzakar nasiyan itu di tengah-tengah surat Fatihah dia zikir astagfirullah. Kaget atau astagfirullah, lihat apa itu kaget. Tanpa sengaja. Maka teruskan bacaannya lam tanqati. Selesai, titik. Walau taraka minha harfan au tasydidatan au abdala harfan bi harfin lam tasih al-Fatihahnya enggak sah. Berarti kalau al-Fatihahnya enggak sah diulang, tapi kalau tidak ya salatnya batal. Hati-hati. Jangan sampai meninggalkan satu huruf pun daripada Fatihah. Satu huruf itu bisa jadi sesuatu yang panjang dipendekkan, hilang satu huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya panjang, mim kemudian mim ya panjang. Kalau ente alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah cepet-cepet, alhamdulillahirabbil alamin, batal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Makanya kalau sholat itu cepet bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, batal. Tak sah Fatihahnya. Banyak huruf yang kehilangan. Yang panjang dipendekkan itu berarti hilang satu huruf. Kalau sudah hilang satu huruf, Fatihahnya enggak sah, bacaannya enggak sah. Cepat bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin itu sudah paling cepat. Kalau yang Ramadan udah tarawih kilat 20 rakaat 7 menit. Hadza musmakul. Ya apa caranya baca Fatihah? Bismillah. Dia mengatakan bahwa tumanina enggak wajib. Thayyib, tumanina enggak wajib. Tapi terus baca Fatihahnya gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dilihat di YouTube. Mana alifnya, mana ya-nya hilang semuanya. Berarti tarokah harfan aja, satu huruf saja kehilangan. Enggak sah Fatihah. Fatihah enggak sah, salatnya enggak sah. Gimana tarawih kilat tidak sah? Satu, tidak sah karena Fatihahnya. Dua, sholat itu rukunnya harus ada tumanina. Kemana tumaninanya, subhanallah itu? Ya, itu sampai ditentang oleh ulama banyak itu. Sampai Abu Bakar Al-Adini juga dalam sebagian perkataannya menentang ihana fiddin, termasuk menjelekin anak-anak Islam. Ya. Sebagian ulama di Timur Tengah yang alim ditanya tentang itu juga majahin. Gimana hukum sholatnya? Ini orang kayak gini nih, sholat gak usah sholat, gendeng. Ya, dianggap saya tambis. Mana ada orang sholat kayak gitu itu ya apa cara kita paham? Maka itu ini fikih ini penting. Ya, meninggalkan satu huruf aja nggak sah, apalagi beberapa huruf. Kemudian menghilangkan tasdid, ya jelas lah. Tasdid itu kan 2 huruf. Robbil itu kan robaba. Aslinya dari kalimat robaba. Orang Arab nggak mau. Bak 2 nyampur itu nggak mau. Madada jadi madda, robaba jadi robba, semua. Lah kalau Rabbil Alamin dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, batal. Mana baknya hilang satu itu? Alhamdulillahi Rabbil Rabb 2 baknya itu. Makanya sampai di dalam Safinah tasdidatul Fatihah ditentukan satu-satu untuk diingetin. Karena satu tasdidat kehilangan berarti nggak sah Fatihahnya. Kalau nggak sah Fatihahnya maka tidak sah sholatnya. Itu sudah jelas. Ya. Au abdallah harfan biharfin. Alhamdulillah Ustaz Sawis. Yang anak heran kayak gitu-gitu tuh kok ngotot jadi imam kenapa? Saya pernah ya sholat bareng orang-orang alim, nggak mau mereka jadi imam. Ya, saya pernah sama Habib Musim bin Abdullah Segar, setiap kali sholat beliau nggak mau jadi imam. Alasannya gigi beliau banyak yang hilang, jadi nanti takut kurang fasih ataupun apa, jadi beliau nggak mau jadi imam. Saya pernah hadir ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau juga selalu muridnya disuruh jadi imam. Ya, jadi nggak harus gitu, nggak harus. Ya, kalau memang kita bisa nggak apa-apa. Makanya jangan maksa. Kalau nggak bisa ngomong hak ya jangan jadi imam. Sholat jangan nggak sholat, tapi jadi makmum. Ain jadi ngain. Ya. Itu ya gimana hukumnya? Sah, saya nggak terus mengatakan itu nggak sah. Mungkin orang itu kebanyakan yang seperti itu karena nggak ngaji, nggak belajar tajwid. Tapi kadang-kadang memang sudah nggak bisa hadirin. Kalau sudah nggak bisa, ya sudahlah. Kita biarkan dia sholatnya insya Allah diterima. Ya kita nggak terus mengingkari sholatnya insya Allah terima. Tapi jangan jadi imam. Alhamdulillah jangan jadi imam. Harus alhamdulillah bil haq. Alamin pakai ain, nggak boleh alamin. Artinya beda loh hadirin. Semuanya itu artinya beda. Ya itu kan kalau artinya beda kan jadi merusak. Ya apa namanya arti daripada merusak dari ayat atau surat tersebut. Kemudian wa idh qala waladhdallin qala amin sirran fi sirriyah wa jahran fil jahriyah. Sunnahnya lagi setelah Fatihah takmin amin, itu hukumnya apa? Sunnah sirrin kalau apa sholatnya zuhur asar ya pelan, aminnya pelan juga. Kalau maghrib isya dan subuh aminnya
keras. Itu di mazhab Syafi'i, khilafan di mazhab Imam Abi Hanifah. Anda jangan heran kalau Anda ke Turki atau ke daerah sebagian tempat di Suriah, atau Anda ke India, sebagian tempat di India, itu mereka Ahnaf, mazhabnya Abu Hanifah, tidak ada amin di mereka. Imam tetap waladdallin. Amin. Tidak ada yang ngomong amin kecuali perang amin. Tidak ada amin, tidak ada. Makanya pernah ada orang Indonesia, dia ke Suriah masuk satu desa, semua mazhabnya Abu Hanifah, sembahyang subuh waladdallin amin. Sak masjid bingung, mendelik, apa ini? Loh, dia sendiri bingung. Loh, kok ada yang ngamin? Gimana? Apa ini? Dia bingung. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sak masjid. Dulu itu. Tuh, bingung dia, ketakutan. Akhirnya tahu, oh ya Abu Hanifah. Ya. Jadi seperti itu. Belajar untuk supaya tahu agar kita itu nggak terlalu fanatik. Kayak orang mazhab Abu Hanifah itu kalau sholat maghrib, sholat asar 4:30. Kalau kita jam 3, adzan asar sunnahnya sholat. Mereka nggak boleh, belum masuk waktunya. Nanti 4:30 baru masuk waktunya asar. Makanya waktu kita punya teman orang mazhab yang Abu Hanifah, itu mereka kalau sholat nggak enak sama kita, sholat dulu nanti 4:30, jam 5:45 sholat sendiri dia di masjid. Orang-orang Pakistan, Pakistan kebanyakan, Pakistan, India. Sama subuh, ya subuh nggak kayak kita subuh jam 4 ya jam 4. Selesai subuh jam 5, mereka sholat itu malah jam 5:04, jam 5:20. Jadi subuh mau hilang tinggal berapa menit baru sholat. Ya. Dan habaib kita banyak yang seperti itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kita ini habaib, ini fanatik dengan mazhab Syafi'i, siapa bilang hadirin? Tidak. Kalau orang mazhabnya kita fanatik mazhab Syafi'i, habaib kita cukur semua. Padahal cukur ini adalah Abu Hanifah, bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i sunahnya menipiskan kayak gini. Ini Syafi'i. Pokoknya jangan sampai ada kumis yang menutup ke bibir. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, sunnahnya apa? Cukur. Ya. Kalau tidak ada kumisnya, tidak ada jenggotnya, Abu gosok. Ya. Gak jelas mazhab. Kecuali kalau memang tidak ada jenggotnya. Kalau ada tumbuhkan. Ya. Karena buat Allah ciptakan jenggot buat Anda itu zina. Satu hiasan. Ya. Jangan khawatir dengan omongan orang. Ya. Orang kadang bilang ente kok kok jenggotan kayak kambing. Jawaban ente gak jenggotan kayak ketek. Itu ada kitab, saya punya kitab di maktabah tentang keutamaan lihya, keutamaan jenggot ini. Tapi jadi ingat juga kalau punya jenggot, Rasulullah ya'tani bi lihyati. Perhatian Nabi dengan lihya, disisir terus. Jadi orang lihatnya enak jenggotnya. Nabi berjenggot, ya, berewokan, tapi terus disisirin, dirapiin bagus. Ente juga seperti itu. Kalau mau pakai jenggot, monggo, tapi dirapiin. Jadi orang lihatnya senang. Tapi dipanjangkan terus tidak dirawat, orang lihatnya musyawwah. Orang itu lihatnya malah justru risih. Kalau risih jangan ngomong sunnah itu ngerusak agama. Jadi kalau pakai jenggot terus morat-marit, nggak diatur, kadang ada shape itu. Ubat-ubatnya tentu tidak jelas kabeh. Terus jangan nanti ngomong ini sunnah, ngomong aja, anda nggak sempat kerawat.
Itu lebih afdal. Kalau jenggotnya bagus, walaupun panjang, rapiin kayak Habib Umar tuh lihat diapain? Di apa namanya subhan, sisi bukan apa? Dikasih henna jadi bagus. Lihat seneng orang. Terus ditampilin ente kok pakai jenggot sunnah. Masya Allah. Iya kan? Tapi kalau ente nggak rapi jangan ngomong sunnah. Orang takut nanti sama sunnah. Apa ente kok enggak jenggot? Ya keluar penjara. Belum sempat nyukur. Ya. Jangan kalau rapi, Masya Allah. Kemudian ya, anda salah sama zahir jenggot itu wajib 4 mazhab bahkan. Jenggot itu wajib di 4 mazhab. Nyukur haram kecuali Ashabus Syafi'i aja yang mereka berfatwa mengatakan makruh. Ya, makruh untuk apa? Mencukur jenggot itu makruh. Ya enggak. Jadi enggak ada. Kalau di mazhab lain ada yang mengatakan haram, itu punya jenggot untuk cukur haram. Ya. Ala kulli hal. Katanya malaikat Jibril, subhanalladzi zayyana ar-rijal bil lihya. Maha suci Allah yang telah menghias para lelaki dengan jenggot. Jadi jenggot ini keutamaan. Yang nggak senang jenggot siapa? Ya nggak punya jenggot. Dia kepingin punya jenggot nggak punya. Akhirnya pintar dia ngomong jenggot itu nggak sunnah. Karena dia nggak tumbuh jenggot mungkin. Ya, atau tumbuh cuma 4. Ya. Ataupun yang lain nggak. Ataupun na'udzubillah. Pokoknya jangan pakai mas hawa nafsu. Saya kalau ditanya kalau Rasulullah pakai jenggot, sahabat pakai jenggot, mau pakai jenggot sunnah selesai. Adapun masalah wujud nanti kita beda pendapat. Saya katakan sunnah, nggak sampai ke daraja wajib. Kalau yang lain mengatakan wajib silakan. Kemudian wa yu'amminul ma'mum jahran muqarinan li ta'min imamihi fil jahriyah. Nah, lu makanya belajar fikih ini supaya ngerti. Walau dhalin saktah. Saktahnya subhan. Waladhdallin. Amin. Disunnahkan ta'minil ma'mum muqarinan bi ta'minil imam. Salah itu waladhdallin. Amin. Ya, keliru. Ya, salah. Ada saktahnya fikih itu. Berhenti sejenak biqadri subhanallah baru amin. Dan ini disunnahkan bareng. Makanya dikatakan ulama tidak ada yang disunnahkan bareng antara makmum dengan imam kecuali di beberapa perkara. Pertama, takmin. Kedua, qunut. Qunut jangan salah. Kadang-kadang Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa'afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima a'tait, amin, wa qina syarra ma qadait, amin. Salah. Tetap fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu bareng-bareng sama makmum. Selesai karena kata kedua la yudhu alaih wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Berhenti cep imam lagi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Nah, itu udah aja. Jadi bukan fa inna baca tetap jahri tapi bareng dengan makmum. Makmum. Jadi kalau yang pelan bacanya dipelanin itu malah nggak tahu saya. Yang saya tahu di Hadramaut kita belajar dari guru-guru kita bukan dipelanin. Coba sekarang saya ajak bareng. Saya yang mulai qunut, kemudian selanjutnya bagaimana makmum itu melakukannya.
Allahumma hdina fi man hadait, amin, fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina syarra ma qadait, amin. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Hakata. Makanya disunahkan barengi cuma di situ. Fa innaka taqdi sama waladhdallin amin. Kayak saya sekarang mau baca surat Fatihah, waladhdallin subhanallah amin bareng ya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Makanya itu yang benar. Yang saya lihat di Indonesia yang paling tepat hal ini Banjar. Banjarmasin itu kalau waladhdallin tidak ada yang amin, diam dulu. Amin. Ada asal. Pada tempat-tempat lain kadang-kadang waladhdallin nunnya belum habis. Amin. Merusak itu ya, ini diamalin ya, kalau di masjid diamalkan, yang jadi imam, yang jadi makmum ingat-ingat betul aturannya, jangan dirubah. Kemudian lam tasih wa idza wa ya'min al-ma'mum jahran muqarratan min imam al-jari' wa ya'min thaniyan li faraghi fatihatihi. Kemudian nanti kalau waladhdallin amin terus dia baca Fatihah, ya amin lagi nanti. Thumma yundab li imamin wa munfaridin fi rak'atil ula wa thaniyah faqat ba'da al-Fatihah qira'at surat kamilah. Dan disunahkan bagi imam atau orang yang sholat sendiri di 2 rakaat pertama setelah baca Fatihah disunahkan baca surat, terserah ya, apapun. Sunnahnya kalau sholat subuh dan zuhur tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal ini ada khilaf nanti. Minal hujurat ila ya. Kemudian kalau yang ausat ya, ini tengah-tengah itu sebetulnya mufassal wa asal sunnah ausatuhu, itu ausatuhu. Ada yang mengatakan bahwa ausat itu min wadduha sampai ini ada di mana itu, muka di Ma'adramnya di Busolgarin tepatnya itu tiwalul mufassal. Tiwal itu panjang, surat yang panjang-panjang. Surat yang panjang disunahkan subuh dan zuhur, tapi subuh lebih panjang daripada zuhur. Kemudian kalau asar dan isya ausatuhu, tapi kalau maghrib kisor. Kisor itu yang sedikit-sedikit aja. Kalau sholat maghrib itu Allahu Akbar, aja yang pendek-pendek aja. Wal asri innal insana lafi khusr ya ayyuhal kafirun, pendek-pendek aja. Kalau maghrib, walaupun ada warid bahwa Rasulullah pernah baca surat yang panjang, makanya disunahkan juga kadang-kadang kita melakukannya. Dan ulama sebagian mengatakan Rasulullah biasanya baca pendek, tapi kok pernah baca panjang satu surat penuh, untuk apa? Dalilun alal jawaz. Tapi yang sering dilakukan pendek, surat apa itu? At-Tur. Wa kita bimastur. Itu dibaca satu surat di waktu maghrib. Makanya kapan-kapan kalau kita hafal waktu kita baca ittiba'an sunnah. Habib Umar pada beberapa kali baca waktu maghrib tersebut hanya ittiba'an bin Nabi. Tapi biasanya surat pendek. Maghrib kok Yasin. Yasin Al-Qur'anil Hakim, gak jelas ini. Maunya yang seperti itu dapat pahala, malah justru mukhalif di sunnah. Melanggar sunnah justru. Kemudian wa yundab li subhanahu wa maghrib surati in radiya bi tiwali wa usatihi ma'mumun. Kalau mau baca surat yang panjang itu boleh dengan syarat
bahwa makmumnya mahsurun. Makmum mahsur itu kayak inti. Ya makmumnya ini aja. Saya imami di pondok, makmumnya ya ini aja. Berarti ini imam mahsurin. Kalau imam mahsurin, anak nggak perlu lagi minta ridho. Mau baca surat yang panjang ya nggak perlu. Ya. Tapi kalau imamnya ghairu mahsurin, kayak saya sekarang jadi imam di Masjid Jami Batu, itu nggak mahsurin, itu mana namanya Masjid An-Nur, itu nggak mahsur. Karena makruh buat orang jalan. Banyak orang yang lalu lalang yang kita nggak tahu kadang makmumnya siapa itu. Itu kalau kita mau baca surat panjang minta izin dulu sama jamaahnya. Ya. Harus baca, harus minta izin. Kenapa? Karena khawatir mereka ada yang sakit, ada yang kecil, ada yang ini dan lain-lain. Sebagaimana riwayat hadis yang disebutkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Nah, seperti itu. Falyukhaffif fa inna fihi musawwir. Kita nggak tahu ada orang kecil, ada orang besar, ada orang sakit dan lain-lainnya. Wa illa khaffaf. Wali subhil Jum'ah, dan disunahkan kalau sholat subuh di hari Jumat untuk baca alif lam mim tanzil wa hal ata alal insan, hal ata alal insan itu dibaca tadi yang di rakaat kedua. Wali sunnatil maghrib wa sunnatis subuh. Nah, kemudian ada lagi yang disunahkannya kita baca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Apa saja yang seperti itu? Li sunnatil maghrib pada maghrib, sunnatis subuh qobliyatal fajar, rakaat tawaf 2 rakaat setelah tawaf, wal doa istikharah itu Qul ya ayyuhal kafirun yang pertama. Ini disunahkan seperti itu semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Wali sholati subhi lil musafir. Ya. Kalau ente musafir, subuh yang sunnahnya biasanya panjang, sunnahnya dipendekkan, baca surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun di pertama, kemudian Ikhlas di adalah kemudian wa yudab tartil wa tadabbur wa tukrah surah li ma'mum yasma' qira'atul imam wallahu a'lam bi shawab. Sirul Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa faqina wa faqih ahlana